Edan haus kekuasaan. Setelah Gibran cawapres, kini Kaisang dikabarkan maju Pilkada Jakarta. Muncul usulan pilkada dipercepat saat Jokowi masih menjabat. Mau obok-obok konstitusi lagi? Beberapa hari lalu aku ketemu sama orangnya Bahlil gitu kan. Jadi dia cerita, meskipun Bahlil nggak jadi ketua tim pemenangan, dia tuh jadi pembentuk tim bayang-bayang. Itu yang lebih seram sebetulnya tuh kan. Tidak terdeteksi lah. Gitu kan. Itu tim yang tidak terdaftar kan, kalau tim pemenangan kan terdaftar di KPU kan. Kalau ini kan tim yang bisa bergerak bebas. Kabarnya itu juga atas perintahnya istana gitu, Pak. Jadi sekarang dia lagi mendata siapa saja anggota-anggota untuk setiap provinsi, kabupaten, kota. Sudah mulai bergerak nih. Ke sana ya. Ke sana, yang dulunya mendukung tim sebelahnya, sekarang sudah mulai mendukung anaknya Pak Lurah. Gitu loh. Dan ini manuvernya lagi-lagi bukan hanya untuk Gibran, tapi juga untuk PSI. Presiden setengah dari wibawam itu hilang. Mana ada yang powerful lagi setelah nggak berkuasa? Karena itulah mereka merasa perlu mendinastikan kekuasaan itu. Itu yang saya sebut bahwa Kaisang itu jelas-jelas dinasti. Takut kalah kan? Takut kalah. Iya. Apalagi dia mau nyalonin nanti untuk lebih tinggi, takut dia. Saya pun juga kok maju gubernur lawan Mas Gibran berani saya. Oh, jadi ini berarti ada kekhawatiran takut kalah dari... Khawatir gitu, kan saya di bisnis sukses, masa saya di politik juga sukses. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. 3 poros koalisi partai politik sudah terbentuk dan mengusung pasangan capres-cawapres mereka di Pilpres 2024. Setelah Pilpres 2024, pertarungan politik yang menarik perhatian publik akan terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Perebutan kursi Gubernur Jakarta diprediksi sejumlah pengamat politik akan menjadi perang bintang yang sangat menarik dicermati. Beberapa nama adalah mereka yang tersingkir di arena kontestasi politik nasional, sehingga dipersiapkan terjun ke Pilkada Jakarta. Nama Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, hingga Ketum PSI Kaisang Pangarep mencuat dan diprediksi akan bertarung di Pilkada Jakarta. Dan Presiden Jokowi ternyata punya rencana besar untuk putra-putranya. Jokowi tak mau setelah ia pensiun, kedua putranya yaitu Gibran dan juga Kaisang tak menjadi apa-apa. Disebut-sebut karena mumpung masih menjadi presiden, Jokowi berupaya mengaturnya sesuai keinginan pribadi. Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo untuk maju di Pilpres 2024, maka untuk si bungsu yang paling lucu, Kaisang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Nama Ketum PSI Kaisang belakangan telah mencuat dalam bursa calon gubernur Jakarta. Sebagai bungsu dari Presiden Jokowi, Kaisang dinilai memiliki peluang besar untuk maju dalam kontestasi kepala daerah. Pengamat politik Jamil Ludin Ritonga menyatakan jika peluang Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta sangat terbuka, mengingat posisinya sebagai Ketua Umum PSI dan memiliki 8 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Ini dapat menjadi modal awal yang kuat bagi Kaisang jika ia memutuskan untuk maju sebagai Cagup Jakarta. Selain itu, peluang Kaisang untuk berkompetisi dalam Pilkada Jakarta semakin terbuka lebar jika Pilkada serentak yang awalnya dijadwalkan 27 November dilaksanakan lebih awal. Usulan untuk mempercepat Pilkada serentak menjadi bulan September 2024 telah muncul. Hal ini dipicu oleh kemungkinan sulung Presiden Jokowi, Gibran, yang sebelumnya terkendala oleh aturan batas usia minimum akan maju di Pilpres 2024 setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang dipercepat pada bulan September, Presiden masih akan memerintah. Hal ini akan memudahkan Kaisang untuk mendapatkan dukungan dari partai lain sebagai Cagup Jakarta. Meskipun Kaisang baru-baru ini terjun ke dunia politik, partai politik diperkirakan akan dengan senang hati mendukungnya dalam Pilkada Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari dukungan sejumlah parpol kepada Gibran, sulung Presiden Jokowi, untuk maju sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, meskipun memiliki pengalaman yang terbatas sebagai wali kota Solo selama 2 tahun terakhir. Meskipun isu dinasti politik menjadi sorotan masyarakat, partai-partai politik tampaknya tidak akan memperdulikannya, asalkan dapat menguntungkan partai-partai tersebut. Mereka cenderung patuh mengikuti kehendak Presiden Jokowi. Pengamat dari Universitas Esa Unggul ini menilai bahwa ketidakpedulian terhadap isu dinasti politik akan semakin besar jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Sebaliknya, jika mereka kalah,
Ada kemungkinan bahwa partai pendukung Jokowi akan ragu untuk mengusung Kaisang karena isu dinasti politik dapat berpengaruh pada pemilihan pemimpin oleh masyarakat. Kesimpulannya, peluang Kaisang untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 terlihat cerah. Namun, banyak yang akan tergantung pada dinamika politik dan hasil Pilpres 2024 yang akan mempengaruhi apakah partai-partai politik akan mendukungnya dalam kompetisi politik yang akan datang. Bagaimana menurut Anda? Atas nama pasangan Prabowo Gibran, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur dibantu oleh orang-orang hebat. Saya pesan satu saja, pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Gibran bangga diusung Cendana melihat jajaran tim pemenangan Prabowo ada Titik Soeharto dan Budiman Sujatmiko dalam satu gerbong, benar-benar menjijikkan. Boleh diartikan ada 3 di situ. Restorasi dalam arti mengembalikan kepada hal yang semula, restorasi kereta makan di kereta api, atau restorasi tentang pemugaran gitu. Tapi yang terjadi sekarang kayaknya sih mau dikembalikan yang seperti semula. Nah, kalau dikembalikan ke semula itu berarti balik lagi ke Orba. Edi Suparno, Mahfud Siddiq, Afriansah Nur, Erwin Aksa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari republika.co.id, Putri Mendiang Presiden Soeharto, Siti Hediarti alias Titik Soeharto, masuk dalam tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Uniknya, mantan aktivis pro-demokrasi yang dikenal karena perlawanannya terhadap rezim Soeharto, yaitu Budiman Sujatmiko, juga masuk dalam TKN. Titik menduduki posisi anggota Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran. Titik merupakan mantan istri Prabowo. Ia kini tercatat sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Adapun Budiman Sujatmiko menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Budiman merupakan pendukung Prabowo, sebuah sikap politik yang membuat dirinya dipecat dari PDIP beberapa bulan lalu. Budiman juga sudah mendirikan kelompok relawan untuk memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Nama Titik dan Budiman serta ratusan nama lainnya diumumkan sebagai bagian TKN Prabowo Gibran di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin 6 November 2023. Pengumuman disampaikan Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Kata Ketua Umum TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dengan lengkapnya susunan TKN ini kita siap untuk gaspol memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 mendatang. Selain Titik Soeharto, nama yang masuk dalam tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, putra SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Selain politisi ternama, beberapa mantan Kapolri seperti Jenderal Sutanto dan Jenderal Sutarman juga mengisi jajaran Dewan Penasihat. Beberapa Jenderal TNI juga terlibat dalam susunan ini.